Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bahas tentang ini. Si Kuning akan menghadapi Singapura dan Palestina di pertandingan persahabatan September ini. Di awal bulan September di FIFA Matchday, Si Kuning akan menghadapi dua tim, yakni Singapura dan Palestina, yang mana venue pertandingan akan dilaksanakan di dua tempat yang berbeda. Masalah venue pertandingan ini banyak membuat fan-fan Si Kuning emosi. Pasalnya, venue pertandingan persahabatan ini dirasa terbalik, yang membuat Si Kuning merasa kecewa, marah, dan kesal pastinya. Belum lagi harga tiket yang dirasa juga cukup mahal hanya untuk pertandingan persahabatan saja. Apalagi lawannya jauh di bawah mereka. Fan-fan Si Kuning kembali emosi dengan harga tiket yang dirasa terlalu mahal. Setelah FAM mengumumkan venue pertandingan dan harga tiket untuk FIFA Matchday Timnas Malaides September ini, muncul banyak komentar dari fans Malaides yang berisi berbagai kekecewaan. Dan kali ini kita akan bahas komentar-komentar tersebut. Kekecewaan itu berupa ketidakpuasan fans Malaides atas lawan timnas mereka di FIFA Matchday September ini. Kemudian fans Malaides juga kecewa tentang venue pertandingan dan juga kecewa kepada TMJ yang justru menarik pemain naturalisasi yang mereka katakan pemain warisan itu bermain untuk JDT di Liga Malaysia. Dan kemudian juga fans Timnas Malaides kecewa dengan harga tiket yang katanya terlalu mahal. Oke, mari kita bahas satu persatu komentar-komentar dan berbagai ungkapan kekecewaan dari fans Malaides. Untuk komentar yang pertama, yaitu tentang kekecewaan atas lawan yang dipilih oleh FHM, yaitu Singapura dan Palestina. Berikut komentarnya. Teringin nak tengok Harimau Malaya lawan dengan tim bertaraf dunia. Las-las dapat lawan dengan jiran saja. Nah, maksudnya mereka cuma dapat lawan Singapura. Kemudian, bosan tim lain tak ada ke nak lawan, carilah tim atas ranking kita. Lalu, bosanlah alih-alih Singapura. Tak Singapura, Tajikistan. Tak Tajikistan, Nepal. Itu sajalah modal. Nah, itu komentar dari fans Malaides yang kecewa atas lawan yang dipilih oleh FAM. Kalau kita lihat ranking FIFA, tentunya Singapura di bawah Malaides. Singapura itu ada di posisi 159 dunia. Sedangkan Palestina memang di atas Malaides, yaitu berada di peringkat 98 dunia. Tentu saja itu mengecewakan fans Malaides karena justru yang dilawan adalah negara yang sedang berperang atau negara yang sedang tidak dalam kondisi normal. Dan rasanya baik Indonesia maupun Malaides tidak pernah ada keinginan untuk bisa mengalahkan Palestina. Karena saya yakin kedua negara ini, yaitu Indonesia dan Malaides, pastinya mendukung kemerdekaan Palestina. Kekecewaan selanjutnya adalah kesalahan FAM memilih venue pertandingan. Berikut kita bacakan komentarnya. Patut yang lawan Singapura lah buat kat Stadion Sultan Ibrahim. Boleh rakyat Singapura turun. Lawan Palestina buatlah kat Bukit Jalil. Satu Malaysia boleh turun support Malaysia dan Palestina. Win-win semua pihak termasuk penyokong puas hati. Lalu yang kedua, ini semua bodoh susun game pun tak pandai. Lepas tu orang tak datang, cakap tak support. Lawan Singapura tu letak lakat Stadion Sultan Ibrahim. Lawan Palestina letak kat Bukit Jalil. Takut ke Bukit Jalil penuh dengan bendera Palestina?
Nah, maksudnya di sini, Stadion Sultan Ibrahim itu kan di Johor. Berarti warga negara Singapura tinggal menyeberang saja. Kan sudah ada jembatannya dari Singapura ke Johor. Jadi, jika pertandingan antara Malaides dan Singapura dilaksanakan di Stadion Sultan Ibrahim Johor, maka warga negara Singapura mudah untuk datang dan menonton pertandingan. Tapi memang ternyata tidak begitu yang dilakukan oleh FAM. Pertandingan Malaides Singapura dilaksanakan di Bukit Jalil, sedangkan pertandingan melawan Palestina di Stadion Sultan Ibrahim. Nah, itu yang membuat mereka kecewa dan mungkin beranggapan bahwa kok sebegini bodohnya lah FAM ini karena tidak memanfaatkan kedekatan jarak dengan Singapura agar warga negara Singapura juga bisa datang dan ikut menonton pertandingan. Kan lumayan untuk menambah jumlah penonton dan menambah penghasilan FAM. Kemudian kekecewaan yang ketiga adalah fans Malaides merasa tertipu pada pemain naturalisasi mereka. Maksudnya, pemain naturalisasi yang mereka katakan pemain warisan ini justru bermain untuk JDT. Berikut saya bacakan komentarnya. Boykot macam biasa, las pergi stadium lawan Vietnam hari itu, kalau semua warisan kau sauk masuk tim kau, tak perlulah sembang revolusi Harimau Malaya konon pun. Kemudian, entah malas nak excited lepas 4 warisan disapu oleh negeri J. J itu tentunya maksudnya Johor. Itu sedikit komentar tentang kekecewaan fans Malaides ini karena pemain-pemain baru timnas Malaides yang katanya pemain warisan ini justru ditarik ke tim Johor Darul Takzim atau JDT dan bermain di Liga Malaysia. Tentunya ini menjadi sebuah downgrade bagi pemain tersebut dan fans takut ini akan berpengaruh kepada performa timnas Malaides nantinya. Ditambah lagi memang sebagian fans Malaides ini masih ada yang belum bisa terima dengan datangnya pemain-pemain naturalisasi yang baru, yang katanya pemain warisan ini. Dan mereka juga masih menunggu penjelasan dari FAM ataupun dari TMJ ataupun juga dari pemain langsung yang bisa menjelaskan asal-usul keturunan mereka. Dan barusan ini ada kejadian bahwa Facundo Garces mengatakan darah keturunan Malaidesnya adalah dari buyut, yang berarti ia adalah generasi keempat dan itu melanggar statuta FIFA karena yang diizinkan adalah generasi ketiga. Tapi memang akhirnya diklarifikasi. Walaupun sebenarnya banyak dari kita yang berpikiran waras tidak bisa menerima itu. Karena saya pikir ucapan awal lah yang jujur dari Facundo Garces. Dan klarifikasinya adalah sebuah kebohongan. Tapi tentunya kita tidak berhak untuk menjustifikasi. Jika memang nantinya itu sebuah kesalahan, yakinlah itu akan terbuka. Karena kebusukan tidak akan bisa ditutupi dan kebenaran akan terungkap. Dan kekecewaan yang terakhir ini adalah kekecewaan dari fans Malaides yang paling bisa membuat kita warga negara Indonesia ini tertawa. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan harga tiket. Oke, saya bacakan dulu komentarnya. Mahal tuh 40 ringgit untuk friendly. Tunggu ASEAN qualifier sajalah lagi berbaloi.
Kemudian harga tiket mahal, tak mampu. Kemudian turun sedikit lah harga, biar tak koyak sangat lah, pocket. Lalu ini ada lagi, friendly sama aja dengan qualifier. Mahal, oi. Nah, dari komentar-komentar tersebut, dapat kita lihat bahwa sesungguhnya kehidupan warga Malaydes ini tidak lebih baik dari Indonesia. Bahkan ada sesuatu yang menarik karena harga tiketnya sangat murah sebenarnya jika dibandingkan dengan harga tiket tim nasional Indonesia. Tiket termahalnya hanya dijual Rp70. Sedangkan tiket termahal pertandingan timnas Indonesia itu dijual Rp500. Bayangkan, Rp70 dengan Rp500. Sangat jauh perbedaannya. Tapi Indonesia tidak mengeluh atau tidak berkeberatan PSSI menjual tiket dengan harga segitu. Dan kita lihat saat melawan Cina, tiket termurah timnas Indonesia itu Rp300.000. Itu berarti sekitar Rp85. Nah, tiket termurah timnas Indonesia Rp85. Sedangkan tiket termahal timnas Malaydes Rp70. Itu saja sudah lebih tinggi harga tiket yang ditentukan PSSI. Tapi kita, warga negara Indonesia, sedikit pun tidak mengeluh. Mudah saja bagi kita untuk membayarnya. Dari situ bisa kita lihat bahwa sesungguhnya daya beli warga negara Indonesia ini lebih tinggi daripada daya beli warga negara Malaydes. Meskipun selama ini mereka koar-koar bahwa mereka kaya dan rakyat Indonesia miskin. Begitulah komentar-komentar kekecewaan fans Malaydes kepada FAM, TMJ, dan timnasnya sendiri. Saya pikir itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.